Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, ada beberapa sahabat saya yang konsultasi kepada saya, baik melalui inbox maupun melalui DM maupun menelpon langsung kepada saya tentang keluhan mereka selama menjalani masa isolasi ini, terutama dalam konteks working from home. Mereka mengeluh betapa working from home ini tidak seperti yang mereka bayangkan sebelumnya, bahwa mereka bisa agak santai bekerja sambil beristirahat di rumah, ya, bercengkrama dengan anak istri, ya, lebih banyak istirahat, ya, menikmati masa-masa isolasi yang inginnya adalah produktif. Tapi pada kenyataannya yang mereka dapati justru adalah rasa stres, di mana itu dimulai dari pemberian tugas yang terkadang di luar jam kerja, ya, malam hari, pagi hari sekali, ataupun meeting online dengan aplikasi Zoom meeting yang itu bisa memakan waktu berjam-jam, yang dimana itu justru membuat tidak nyaman, bahkan stres, ya, karena pekerjaan selalu menumpuk. Menanggapi fenomena ini, saya melihat ada beberapa hal yang menyebabkan kemudian working from home ini menjadi kurang produktif. Yang pertama adalah working from home itu menjadi tidak efektif, terutama pada corporate yang memang sebelum masa pandemi ini sudah ada masalah. Ada masalah, pengertiannya adalah kultur budaya yang terdapat di dalamnya memang belum maksimal. Contoh misalnya, bagaimana kultur antara relasi bawahan dengan atasan? Apakah kulturnya egaliter, ya? Apakah kultur saling menghormati budaya organisasi di perusahaan itu baik? Artinya seorang pimpinan tidak boleh semena-mena mengkritik, menghina, atau bahkan membuli. Apakah budaya organisasi itu memberikan kesempatan kepada para bawahan, para junior untuk menyampaikan ide, diberi kesempatan untuk menyampaikan sanggahan, mengkritik dengan nuansa pekerjaan yang relatif aman, ya. Apakah konsep-konsep KPI, ya, bagaimana menilai kinerja karyawan dijalankan dengan objektif? Apakah nilai yang diberikan atasan kepada bawahannya juga harus melakukan konfirmasi, klarifikasi? Artinya bahwa semua sistem yang ada pada manajemen sebuah perusahaan itu, efektivitas mereka menjalankan roda-roda sistem itu efektif selama sebelum pandemi, itu akan berpengaruh kepada ketika pandemi ini. Begitu juga ketika itu sudah ada masalah, ya, maka masalah-masalah itu kemudian menjadi menumpuk, terakumulasi justru pada saat pandemi COVID ini. Itu yang pertama saya lihat, penyebab pertama. Yang kedua adalah working from home bisa terjadi tidak produktif, diantaranya juga karena ada psikologis semacam rasa tidak percaya di antara pimpinan, ya, di level manajemen ke atas, yang ada perasaan tidak percaya bahwa bawahannya ketika posisinya berada di rumah, mereka betul-betul bekerja. Seolah-olah ada kecurigaan, oh mereka tidak bekerja, mereka makan gaji buta, sehingga mereka ingin mengontrol pekerjaan anak buahnya di rumah dengan konsep WFH, dengan justru memberikan tugas-tugas yang kemudian menjadi overdosis, menjadi overload, yang bahkan kemudian tidak sesuai dengan job description. Itu ada nuansa psikologis ketidakpercayaan. Yang ketiga menurut saya adalah memang kondisi working from home ini tidak pernah diduga sebelumnya, bahkan oleh HR, bahkan juga oleh human capital.
tidak pernah membayangkan, tidak pernah memformulasikan bagaimana working from home itu dalam konteks di rumah, dalam konteks online, itu kemudian digulirkan, dioperasionalkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan, ya, kinerja, kode etik, dan seterusnya yang terjadi sebelum COVID ini berlaku. Tidak pernah bayangkan, kalau meeting online itu harusnya berapa jam, gitu kan? Kalau rapat sebelum COVID mainstream mungkin cukup 2 jam. Sekarang ternyata dengan memakai aplikasi bisa berjam-jam. Nah, penyebab berikutnya juga ini lagi-lagi perlu dikaji dalam konteks aplikasi online. Kita sebut misalnya Zoom meeting saja. Memang ada keterasikan ketika menikmati Zoom meeting itu, ya, tanpa terasa kita sudah 2 jam, sudah 3 jam. Saya sendiri juga ikut merasakan bagaimana saya menjadi partisipan atau menjadi narasumber dalam konteks Zoom meeting tidak terasa, apalagi kalau meeting itu relatif aktif, ya, relatif semua orang berperan, tektok lah. Ya, narasumber kemudian bertanya tanpa terasa menjadi keasikan tersendiri. Nah, pada beberapa posisi, ya, pada beberapa employee, ya, yang mendapatkan tugas ganda, misalnya dia seorang junior, dia harus sebagai adminnya, sebagai hostnya, dia juga harus mengupload presentasi dari atasannya. Beban itu makin berat. Di mana ternyata, ya, mengikuti Zoom meeting ini dalam tempo yang panjang, ditambah dalam satu kali bisa ada Zoom meeting beberapa kali dari divisi-divisi yang berbeda, itu juga membuat kelelahan mental sekaligus kelelahan fisik. Nah, hal-hal inilah yang tidak tercapture sebelumnya oleh bagian HR, yang dimana itu adalah bagian tanggung jawabnya bagaimana memformulasikan semua working from ini. Nah, dalam beberapa kasus, ya, ketidaknyamanan yang saya sebutkan ini menjadi bertambah, menjadi terakumulasi, menyebabkan seorang itu stres. Ditambah pimpinannya yang bergaya diktator, yang bergaya menekan, ya, ditambah lagi employee yang mendapat tugas ganda, penambahan tugas yang tidak sesuai dengan job description-nya, ya, kemudian pemberian tugas yang di luar jam kerja sehingga mengurangi jam istirahat, itu jelas akan membuat kelelahan mental. Nah, bagi sahabat-sahabat yang mengalami kondisi seperti ini, saya menyarankan beberapa hal. Yang pertama adalah seperti banyak kata-kata bijak bahwa orang yang pertama kali harus kita selamatkan adalah diri kita sendiri. Jadi kita boleh stres, kita boleh capek, kita boleh lelah, kita boleh marah, kita boleh protes kepada pimpinan kita, kepada sistem yang tidak membuat kita bersahabat. Tapi ingatlah, itu semua harus dilewati, harus dilalui, dan mental kita harus lebih tinggi daripada itu semua. Atau dengan kata sederhananya, kita harus menyelamatkan diri kita dulu. Semua keadaan-keadaan ini yang melelahkan ini tidak boleh membuat diri kita terpuruk. Berarti fungsi kontrolnya sepenuhnya ada pada diri kita. Ada bagaimana kita mengelola mindset kita dan bagaimana mengelola diri kita. Yang kedua, jadikanlah kesulitan Anda hari ini, stres, pimpinan yang tidak bijaksana, sistem yang tidak bersahabat, tidak memberikan ruang untuk berdialog, ya. Jadikanlah ini sebagai batu loncatan buat Anda untuk membuat Anda menjadi orang yang kuat, menjadi pribadi yang super, menjadi manusia yang berdaya tahan tinggi. Selanjutnya, ya,
Setelah Anda memahami Anda harus kuat, Anda tidak boleh dengan keadaan ini. Anda harus melakukan segala upaya-upaya untuk memperjuangkan posisi Anda. Kalau Anda melihat tugas yang Anda berikan, tugas yang Anda terima itu over, Anda harus menyampaikan. Karena seburuk-buruknya sistem, seburuk-buruknya organisasi, pasti ada celah yang bisa kita pegang untuk menunjukkan objektivitas kita. Anda bisa berangkat dari job desk yang Anda terima, Anda bisa berangkat dari MOU yang telah Anda sepakati, Anda bisa berangkat dari contoh-contoh pekerjaan di waktu-waktu lalu. Semua data bisa Anda gunakan untuk meyakinkan bahwa Anda layak untuk diperhatikan dan layak untuk mendapatkan hak Anda, untuk menjalankan tugas-tugas Anda dengan relatif lebih nyaman dan bersahabat. Terakhir, bagaimanapun juga, dan sekarang kita sudah mau memasuki bulan Juni, di mana berita-berita di luar sana bahwa PSBB akan dilonggarkan seiring dengan kurva pandemi COVID yang agak melandai, gitu ya. Artinya sudah positif dan kita relatif memenangkan pertarungan dengan COVID ini. Berita baiknya adalah tidak lama lagi kita akan kembali normal dengan etos the new normal tadi. Semua kelelahan Anda akan berganti, karena memang rumah sejatinya adalah bukan untuk tempat bekerja. Rumah sejatinya adalah tempat kita beristirahat. Sekali demikian, semoga tips sederhana ini bisa membuat Anda semangat lagi, bangkit lagi, dan menjadi pribadi yang lebih kuat dari yang sekarang ini. Kita jumpa lagi pada edisi berikutnya. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.